Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sebelumnya ini dengan Mas siapa, nak? Nah, dengan Mas Surya. Oke, Mas Surya. Mas Surya ini dari kelas berapa kalau Bapak boleh tahu? Saya dari kelas 11 SMA, Pak. Oh, kedatangan Mas Surya ini ke ruang BK menemui Bapak ini ada masalah apa dulu? Nah, saya ini susah loh, Pak, memanajemen waktu saya untuk belajar, bermain, gitu, Pak. Iya. Sebelumnya Mas Surya ini rumahnya di mana? Saya rumahnya di Cirebon, Pak. Oh, jauh ya? Jauh, Pak. Kuliah apa namanya, sekolah di Metro. Di sini ngekos apa ngontrak apa tempat saudara? PP, Pak. Loh, PP. PP. Wah. Berarti kita masuk ke permasalahan Mas Surya tadi ya, yaitu apa namanya, susah mengatur waktu antara belajar, bermain gitu ya. Iya, Pak. Jadi keluhan Mas Surya itu apa, Mas? Keluhannya? Jadi kan saya ini PP kan, Pak, dari Jabung itu ke Metro itu sekitaran 2 jam kan, Pak. Nah, saya berangkat itu dari jam 5 subuh. Nah, berangkat dari jam 5 subuh kan nyampe sini jam 7 kan, Pak. Nah, sedangkan sekolah masuk jam 7.15. Kan positif dari sana, dari Jabung ke Metro kan positif dalam perjalanan capek kan, Pak. Nah, ketika capek tuh jadi males gitu loh, Pak, untuk masuk kelas seperti itu. Lebih baik ke warung samping yang untuk bolos seperti itu, istirahat kayak tiduran atau gimana. Nah, ketika pas pulangnya itu kan mesti pulangnya agak habis maghrib gitu kan, Pak, soalnya main dulu. Nah, jadi susahnya ngatur waktu belajar itu kayak gitu, Pak. Kayak dalam diri saya susah, kayak nggak ada waktu gitu buat belajar karena dari situ PP capek, nggak ada waktu istirahat, dan habis itu main, dan sampai rumah pun ya masih main. Jadi Bapak ingin sedikit tanya sih, ini agak personal dikit. Sebelumnya kamu pernah ngomong gak sih sama orang tua kamu, misal kamu nih rumahnya kan jauh toh, misal kamu mau minta ngekos apa ngontrak, itu kamu pernah ngomong gak sama orang tuamu itu? Kalau ngomong nggak pernah, Pak, karena saya ini tipikal orang yang nggak enak sama orang tua dan tahu kondisi orang tua. Jadi ketika mau minta kos atau kontrak tuh lihat kondisi orang tua tuh, ya udah PP aja lah, biar hemat biaya seperti itu, Pak. Jadi kalau solusi dari Bapak sih, kalau masalah Mas Surya tadi tentang susah ngatur waktu buat bermain atau buat belajar, itu sebenarnya tergantung pada diri kamu sendiri ya. Kayak misal kamu nih udah tahu PP perjalanan jauh, itu menurut Bapak kamu kurangin buat mainnya gitu. Jadi kamu atur waktu antara buat main sama buat belajar. Kalau untuk kamu ke sekolah itu ya waktunya kamu datang ke Metro buat sekolah ya sekolah, kamu kurangin aja mainnya pas misal udah sampai rumah aja, karena takutnya kamu kecapean kan perjalanan jauh. Jadi menurut Bapak sih kamu di Metro itu cuma fokus sekolah aja, mainnya pas di rumah aja, karena takutnya nanti kamu kecapean segala macam, itu yang membuat kamu jadi malas belajar, malas masuk mata pelajaran gitu. Jadi lebih baik kamu fokus belajar sekolah dulu. Kalau urusan main itu ada waktunya, nanti gampang kalau urusan main. Yang penting tuh belajar dulu. Nah, dan saya juga ketika bolos itu rata-rata satu kelas saya yang laki itu pada bolos, Pak. Jadi ketika saya nih ketika masuk kelas kan nggak ada anak lakinya, itu saya ini sering malu kayak gitu, Pak. Saya pernah mengalami, saya memaksakan diri untuk masuk kelas, tapi kayak saya malu, cuma lakinya saya sendiri, karena rata-rata anak laki di kelas saya pada nakal seperti itu. Jadi saya ikut-ikutan mereka. Oh, kamu jadi kayak dari ajakan temen ya? Iya. Kalau menurut Bapak sih
eh, kamu harus punya pendirian sih, jangan mau ter apa namanya terbawa oleh ajakan temanmu. Kan kamu tadi sempat bilang nanti kamu gak mau membebani orang tuamu, jadi kamu sebisa mungkin itu memanfaatkan waktu belajar dengan sebaik mungkin. Jangan terpana oleh teman-temanmu bolos, ya biarin urusan mereka. Yang penting niat kamu datang ke sini itu untuk belajar, bukan untuk main. Kasihan orang tua kamu kan, udah kamu capek kan sampai sekolah cuma untuk bolos, kan rugi, bener Iya nggak? Pak. Nah, iya. Jadi kamu harus punya pendirian, kamu nih sampai sini niatnya mau belajar, bukan untuk bolos ataupun bermain-main gitu. Nah, ketika saya masuk pas jam pagi nih Pak, Iya. nah kan saya dari Jabung sana kecapean nih. Hmm. Nah gimana sih Pak, biar kita tuh lebih fokus dalam belajar, kan positif capek toh. Nah ketika kita dalam keadaan capek tuh kita susah kan untuk fokus dalam hal belajar, itu gimana tuh Pak? Ya yang bapak ambil dari permasalahan kamu ini, sebenarnya kuncinya cuma satu, kamu kurangin jam main kamu. Karena kalau kamu tahu perjalanan kamu jauh dari Jabung ke Metro itu kan makan waktu tuh. Jadi kamu kurangin waktu bermain, lebih banyak istirahat di rumah, ngumpul bareng keluarga, itu lebih bisa istirahatkan diri kamu biar agak tenang. Jadi ketika kamu besok sekolah, badan kamu siap buat belajar, nggak kecapean, nggak begadang, jadi badan kamu rasanya segar. Jadi niat kamu ke sekolah itu enak. Yang penting kamu punya niat buat ke sekolah, itu aja udah bagus itu. Nah pas saya di rumah itu kan sering main toh Pak. Nah ketika saya mengurangi jam main saya, terus saya lebih keluarga, itu memang baik sih Pak menurut saya. Tapi kalau kalau saya nggak main, takutnya saya nggak ditemani oleh kawan-kawan saya Pak. Itu yang saya takutkan, makanya saya sering bermain, sering kumpul sama kawan. Kalau menurut bapak sih, solusi dari bapak itu kamu kayak bikin jadwal gitu. Nggak setiap harinya kamu harus main ngumpul sama temanmu. Pasti temenmu juga menyadari kamu ini kan sekolahnya paling jauh sendiri kan. Jadi kamu bikin jadwal aja. Misal hari Senin sampai hari Jumat, kamu keluarnya hari Sabtu apa hari Rabunya aja. Jadi nggak tiap hari itu harus main. Jadi kamu harus memanajemen waktu, mengatur waktu biar kamu bisa mengontrol atau mengendalikan jam belajar kamu sama waktu bermain kamu. Jadi menurut bapak itu kamu harus mempunyai jadwal buat mengatur antara waktu belajar sama waktu buat bermain. Jadi gitu kan. Jadi begitu nih Pak. Iya. Insya Allah akan saya jalani apa saran-saran dari Bapak. Iya. Soalnya kalau kamu nggak bisa manajemen waktu atau mengontrol mengontrol jam belajar sama bermain kamu, nanti jadinya kamu yang susah sendiri, acak-acakan. Misal waktunya besok buat sekolah, bangun pagi, kamu tidurnya malamnya begadang sampai subuh itu. Itu takutnya kamu juga mental sama fisik kamu, kesehatan kamu nanti ikut kena, karena soalnya kamu jauh perjalanannya, yaitu setiap hari kamu lakukan. Nah jadi saya mau tanya lagi nih Pak, ketika ajakan, kan saya sering tuh diajak kawan. Nah ketika saya nggak mau tuh, kawan langsung kayak nyusul gitu Pak, nyusul ke rumah biar saya tuh main. Jadi sebenarnya saya juga ada sih kepinginan buat belajar terus, tapi kan ketika saya nolak ajakan kawan, pernah Pak aku menolak ajakan kawan, tapi itu mesti disusul Pak. Jadi saya ya udahlah, terbiasa gitu langsung ikut. Nah gimana sih Pak untuk nolak ajakan kawan? Kalau solusi dari bapak itu, kalau ketika kamu bilang nggak mau main terus sampai disusul itu, kamu bilang aja kalau mau main emang kalau mau main saya nggak bisa keluar, kalau mau main di sini nongkrong di depan rumah saya aja itu. Jadi nggak perlu keluar, nongkrong itu cukup nongkrong di depan rumah kamu. Nah kamu juga harus berani, harus punya mental untuk ngomong kayak gitu. Jadi nggak seterusnya kamu itu nggak mempunyai rasa nggak enak. Jadi kamu harus
sekali-kali punya mentalitas buat nolak ajakan dari teman kamu itu. Jadi kamu atur aja, misal kalau diajak kamu main, ya udah pak, ya udah apa namanya, ya udah main ke rumah saya aja, saya nggak bisa keluar gitu. Jadi kamu juga batasin nih jam mainnya. Kalau misal kamu udah merasa capek, lelah gitu, kamu bilang aja jam 10 itu udah harus tidur besok karena mau sekolah jangan jauh gitu aja. Terima kasih Pak untuk solusi tolak pengajakan kawan. Ada masalah selain itu nggak apa gitu? Udah Pak, itu aja karena keseharian saya di rumah maupun di sekolah itu kemakan waktu, yaitu dalam perjalanan dari Jabung ke Metro itu Pak. Iya. Jadi ya itu tadi solusi dari bapak itu, kamu harus punya jadwal buat mengatur antara waktu bermain sama belajar. Jadi kamu harus punya jadwal, nggak bisa asal-asalan, karena itu juga menyangkut masa depan kamu kan. Gimana Mas Habib, udah mulai merasa apa habis konseling ini udah mulai agak enakan belum? Alhamdulillah sudah Pak, dan saya juga akan melaksanakan apa yang Bapak sarankan. Baik, itu tadi yang Bapak dapat sampaikan dari permasalahan Mas Surya. Semoga dapat membantu Mas Surya lebih baik ke depannya. Kalau misal butuh bantuan lagi atau butuh tempat cerita, datang ke Bapak aja, ke ruang BK. Bapak siap melayani buat siswa-siswa Bapak ini. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Ya udah, Bapak tutup ya hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.